saya itu kayak agak melenceng, kayak tidak satu paham. Ya kalau hilang itu kan shock ya Bu. Kemarin udah enggak bukan ya? Mungkin katakannya itu agak yang nyelkit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Senyap, Sekolah Menyapa episode 9. Pada episode kali ini saya sedang berada di salah satu sudut sekolah di SMK Muhammadiyah Dobejen yang sangat asik tentu saja karena berada di salah satu sudut yang sangat menyenangkan. Apalagi pada sore hari ini dengan cuaca yang cukup bagus gitu. Sudut ini merupakan salah satu sudut yang sangat enak untuk bisa kita ngobrol ria seperti itu. Makanya pada sore hari ini kita akan melakukan Senyap, Sekolah Menyapa. Oke, pada episode kali ini saya tidak sendirian, yaitu saya ditemani oleh salah satu guru, yaitu guru di SMK Muhammadiyah Dobejen yang bernama Ibu Dwi Lestari. Selamat datang Ibu. Ya Bu, terima kasih sudah diundang di Senyap. Oke, sama-sama Ibu. Pada episode kali ini saya akan berbincang dengan Ibu Dwi Lestari. Sebelumnya kita kenalan dulu. Ibu Dwi Lestari adalah salah satu guru di SMK Muhammadiyah Dobejen yang mengajar pelajaran umum, yaitu apa ya Bu? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Sejarah Indonesia. Berarti ada 3 ya, pendidikan Pancasila, 2 PKN dan sejarah. Oke, mohon maaf. Berarti ada 2 materinya, yaitu ada PKN dan sejarah yang Ibu Dwi Lestari ajarkan di SMK Muhammadiyah Dobejen. Sudah berapa lama ya Ibu? Kurang lebih 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya, dari tahun 2020 awal Januari. tahun 2020 gitu. Ibu Dwi Lestari adalah salah satu guru yang langsung berpengalaman di masa pandemi gitu ya. Ketika masa pandemi 2020, kemudian Ibu Dwi Lestari adalah salah satu guru yang langsung praktik bagaimana mengajar di era pandemi. Oke, di Sekolah Menyapa episode 9, kenapa hari ini saya dengan Ibu Dwi Lestari? Kalau semisal sobat muda memperhatikan di YouTube-nya Mudabah, di sana ada serial film pendek yaitu tentang garang-garing gitu, yang sudah sampai episode 5 ya Bu? Iya Bu. Oke, di YouTube-nya Mudabah sudah ada film pendek garang-garing sampai episode 5, kemudian ada wajah Ibu Dwi Lestari di sana. Oke, iya Bu, benar? Iya Bu, benar sekali. Benar sekali, ada Ibu Dwi Lestari di sana. Ngomong-ngomong, jadi apa ya di sana Ibu? Saya didapuk jadi Yuning. Yuning, oke. Yuning, pasti sobat muda sudah tahu ya bagaimana Yuning di sana berperan seperti itu. Nah, di sini kita akan berkenalan lebih jauh bagaimana sih karakter Yuning di sana seperti itu. Segera daftarkan diri kalian ke SMK Mudabah. Untuk pendaftarannya bisa langsung datang ke SMK Mudabah atau melalui link di bawah ini. Kak Ana tunggu ya di SMK Mudabah. SMK bisa, SMK hebat, SMK ya di Mudabah lah, mau di mana lagi? Sudah sampai 5 episode, bisa diceritakan Ibu bagaimana Bu Dwi Lestari memerankan episode Yuning, memerankan peran sebagai Yuning, kemudian apa sih karakternya gitu di sana? Baik Bu, jadi di film serial Garang-Garing ini saya didapuk sebagai Yuning. Jadi Yuning itu Bu? Gimana karakternya? Karakternya itu kolot, terus okay. besok, terus gumunan. kolot, Jadi besok, apa-apa gumunan. Kalau ada sesuatu terus gumun, terus kagum. Heran gitu ya, kagum. Terus strong woman mungkin. Strong woman, oke. Kenapa strong woman Bu? Soalnya disambi jualan Bu. Oke. Salah satu peran perempuan yang bisa memberdayakan diri ya, bagaimana tidak hanya mengandalkan suami yang di sawah Ibu. Oke. Dari 5 episode yang saya tonton juga di sana, Yuning sangat menarik ya untuk bisa diperhatikan bagaimana karakternya, kemudian mungkin dari dialog-dialognya gitu. Kalau semisal sobat muda memperhatikan di episode 5 itu Yuning dengan siapa satu lagi? Yusam. Itu saling bertukar pantun. Coba nanti bisa dilihat. Oke.
dari karakter itu, bagaimana Kolot, Gumunan itu, apakah ada karakter yang mirip dengan karakter Bu Dwi Lestari di sekolah ataupun di rumah? Mungkin agak sama ya Bu itu. Samanya di mana? Sebenarnya Yuning itu juga baik, dermawan. Ya. Tadi belum disebutkan loh itu. Ya, ini tambahan Bu, tambahan. Oke, ada baik, dermawan, kemudian ya tadi itu kan. Terus kalau yang sama itu mungkin ada yang sama, tapi yang beda itu kolotnya. Itu kalau beda. Tapi nggak kolot ya? Insya Allah. Kolot, oke. Kalau kolotnya Yun itu seperti apa sih Bu di sana? Ya gimana Ibu tadi loh, terus apa-apa kayak wah apik tenan gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu hal-hal baru seperti itu ya. Jadi terasa ketinggalan. Berbeda dengan Ibu Dwi Lestari gitu ya, yang sangat up to date seperti itu. Benar. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Jadi beda teman-teman sobat muda. Kalau Dwi Lestari itu up to date, tetapi kalau Yuning itu kolot gitu. Katanya seperti itu ya. Tetapi perihal baik dan dermawan, Bu Dwi Lestari insya Allah sama lah kayak Yuning gitu ya. Saling bisa mendermakan harta yang dimiliki gitu ya. Amin. Seperti yang Yuning lakukan itu ya. Oh, iya. Di episode berapa itu kira-kira? Episode 5 dan 4 ya, yang mendermakan uangnya untuk acara apa itu? Acara goes. Oh iya, acara goes gitu. Jadi sama-sama gitu ya. Jadi Yuning dan Bu Dwi Lestari itu mempunyai satu karakter yang sama, baik dan dermawan gitu. Bisa dicontoh buat sobat muda semua. Oke, tadi kan kita belajar tentang karakter gitu ya. Di sini itu saya pengen tahu juga, sobat muda itu kan sudah selain di seriesnya Garang-Garing, kayaknya ada beberapa video ya yang dibentuk oleh SMK Muhammadiyah Bantul gitu. Jadi beberapa kali juga di situ Bu Dwi Lestari jadi pemeran ya di film di video pendek kalau nggak salah. Iya, video pendek itu pas siswa ikut lomba. Jadi ada lomba SMK Muhammadiyah Bantul ikut, kemudian lombanya itu harus bikin video. Nah di sana Bu Dwi juga ikut gitu. Berarti kan ini bukan pengalaman pertama ya untuk syuting gitu? Iya Bu, tapi pengalaman pertama tetap di SMK Mudaba ini. Oke, jadi pengalaman pertama untuk bisa syuting itu ya di SMK Muhammadiyah Bantul gitu. Tetapi yang saya tanyakan itu, pengalaman ada bedanya nggak ketika syuting untuk lomba anak-anak, kemudian hari ini itu syuting untuk series gitu, film pendek yang sampai 5 episode itu? Kalau itu sama Bu, jadi saya itu berperan sebagai ibu-ibu. Oh, sebagai ibu. Padahal mukanya lebih ibu ya? Belum. Mungkin masih mukanya muda udah tua. Oke. Terus sama itu desa juga. juga. Pas lomba juga ibu-ibu yang berpakaian seperti itu. Terus pokoknya pakai sandal itu ya, sandal jepit. Ya pokoknya pakai jilbab yang ya gitu. Tapi perasaannya untuk syutingnya itu gimana? Apakah sama syuting di arena perlombaan untuk anak-anak, membantu anak-anak lomba, dengan syuting yang memang diperuntukkan ya ini karyanya Mudaba gitu? Sama sih Bu. Jadi diusahakan itu ya gimana ya? Sangat totalitas gitu ya. Oke, jadi Bu Dwi Lestari itu sangat totalitas gitu ya. Walaupun untuk lomba ataupun untuk karya di Mudaba sendiri sangat totalitas gitu. Lebih senangan mana kira-kira? Lombanya atau sekarang? Kalau perasaan sama Bu, soalnya pemainnya sama krunya itu beda, jadi suasananya sama. Jadi suasananya itu ya sama gitu. Walaupun ini lebih lama ya. Iya. Berapa lama itu kalau boleh tahu syutingnya? Satu episode itu bisa 1 hari. 1 hari. Jadi kalau 5 episode 5 hari, kadang lebih. Soalnya ada yang gagal, kadang tuh videonya hilang, terus buat lagi. Oke. Perasaannya gimana itu kalau misal udah, kan ada yang lebih dari sehari berarti ya? Iya. Berarti itu sampai 2 hari berturut-turut atau bisa di minggu depan? Kadang hari berikutnya, kadang itu ada jeda beberapa minggu gitu. Capek tapi seneng apa memang capek aja? Iya, kalau hilang itu kan syok ya Bu. Kemarin udah totalitas banget terus diulangi lagi. Ya. Pernah kayak gitu berarti? Ya pernah. Oke, itu suka dukanya dalam berperan gitu ya? Iya. Terakhir ini, scene yang paling berkesan sampai 5 episode itu scene yang bagian mana? Ketika berantem sama Yusam, berantem nggak sih? Itu berantem bukan? Enggak. Bukan ya? Mungkin katakannya itu agak yang nyelkit ya. Hanya saling bertukar ini ya, emosi saja ya. Atau mungkin lagi nungguin bapaknya di sawah, atau mungkin ketemu sama
berhibah ria dengan siapa lagi tuh satu Yu siapa? Yu Meni. Meni gitu atau yang mana? Kalau menurut saya itu yang paling berkesan itu saat beredu acting sama Yusam di episode 5. Okay. Kenapa itu kok sangat berkesan? Itu di episode 5 itu kan saya itu kayak agak melenceng, kayak tidak satu paham sama Yusam. Jadi kayak agak dionek-ke, dikatain. Terus sangat berkesan itu emosi yang harusnya ada di film tetapi masuk ke kenyataan atau bagaimana itu? Enggak, jadi kayak itu kan sebenarnya acting ya Bu, tapi ketika ngomong itu kayak wah asli gitu loh. Kayak kenyataan. Sampai setelah syuting berasa aja gitu ya. Oke, berarti itu sangat berkesan gitu ya. Tapi dalam sehari-harinya dengan Yusam baik-baik saja kan? Wah, akrab loh. Akrab, alhamdulillah. Jadi sobat muda bisa dipastikan Yusam dengan Yuning di kehidupan nyata juga baik-baik saja gitu. Jadi tidak usah ada grup kubu Yusam atau kubu Yuning gitu ya. Mereka ya sama-sama baik-baik aja di luar ataupun di dalam syuting seperti itu. Oke, Bu Tari. Saya ingin mengklarifikasi, klarifikasi ya. Jadi beberapa episode di Garang-Garing itu kan sering menyebut tentang PPDB-nya SMK Muhammadiyah Dua Bantul gitu. Tetapi yang paling fenomenal itu adalah yang di episode 5. Yang terakhir itu bagaimana di sana disebutkan SMK Muhammadiyah Dua Bantul itu memberikan beasiswa sebesar 170 juta rupiah. Wow, gitu ya. Itu kan besar sekali gitu ya. Saya ingin mengklarifikasi karena Bu Tari juga di SMK Muhammadiyah Dua Bantul. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, benar sekali. Jadi kalau sekolah di SMK Muhammadiyah Dua Bantul nanti itu 100 pendaftar pertama itu akan mendapatkan 170 juta rupiah. Berarti 170 juta rupiah itu diperuntukkan untuk 100 pendaftar pertama. Oke, berarti memang itu ya. Berarti benar teman-teman sobat muda semua. Bagaimana disebutkan di Garang-Garing itu ada 170 juta untuk 100 pendaftar pertama itu benar adanya gitu. Dan itu tidak kaleng-kaleng ya. Memang benar gitu. Jadi untuk siapapun yang mendaftar dan itu masuk dalam 100 pendaftar pertama berarti ikut masuk dalam beasiswa itu ya. Oke Bu Tari, selain 170 juta untuk 100 pendaftar pertama, kira-kira apa sih yang akan didapatkan oleh sobat muda ketika akan mendaftar di SMK Mudaba? Tentunya banyak ya Bu yang bisa didapatkan apabila mendaftar di SMK Muhammadiyah Dua Bantul. Yang pertama tadi sudah disebutkan yaitu mendapatkan beasiswa pendidikan sebesar 170 juta untuk 100 pendaftar pertama. Terus yang kedua itu bebas biaya pendaftaran. Tidak dibungut biaya sedikit pun. Terus wifi kencang. Terus ada perpustakaan luas. Terus guru-guru yang kompeten. Terus di SMK Muhammadiyah Dua Bantul itu terdapat 5 kompetensi keahlian atau jurusan yang tentunya jurusan itu sangat dibutuhkan di era zaman sekarang. Terus yang terakhir itu tentunya guru-gurunya itu ramah dan tidak judes Bu. Ramah dan tidak judes itu penting ya bagi anak-anak sekarang, bagi sahabat muda semua ketika akan mendapatkan guru itu pasti tidak ingin mendapatkan guru yang judes gitu ya. Jadi saya ulangi ya, berarti tidak membayar apapun untuk bisa pendaftaran. Jadi pendaftarannya gratis, kemudian mendapatkan biaya pendidikan yang itu 170 juta, kemudian mendapatkan fasilitas yang lengkap, ada wifi, itu kebutuhan umum ya. Kebutuhan yang sangat dipastikan dibutuhkan oleh para sobat muda, kemudian perpustakaan juga, tempat belajar yang menyenangkan seperti itu. Tadi ada 5 kompetensi keahlian, apa aja Bu? Yang pertama itu ada bisnis daring dan pemasaran, terus ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran, kemudian ada perbankan syariah, multimedia, sama rekayasa perangkat lunak. Ada 5 kompetensi keahlian yang bisa teman-teman pilih ya sobat muda semua gitu. Jadi jangan khawatir ketika kalian mempunyai passion atau minat dalam hal syuting seperti Yuning gitu ya. Terus kemudian ketika menghitung uang ada perbankan syariah, kemudian ada yang selalu rapi dalam menata kantornya, ruangannya, ada perkantoran, kearsipan seperti itu, kemudian ada multimedia gitu. Dan perlu sobat muda ketahui bahwa karya-karya di Mudabaya YouTube itu juga sangat dipengaruhi oleh salah satu unit produksi di multimedia gitu. Jadi salah satu kompetensi keahlian kita yaitu multimedia mempunyai unit produksi, yaitu ini Mudabaya
Daba Production gitu. Bagaimana kita bisa memproduksi film pendek, video dan lain-lain gitu. Kemudian juga banyak unit produksi yang bisa dilakukan oleh banyak kompetensi keahlian. Jadi jangan khawatir gitu ya ketika pengen hitung-hitungan, ketika hobinya itu kayak bisnis online gitu ya, sering jualan online. Sekarang ketika sekolahnya online daring gitu, kita bisa disambi dengan pemasarannya juga bisa dilakukan di BDP, bisnis daring pemasaran. Jadi dari 5 kompetensi keahlian, teman-teman jangan khawatir akan tersesat gitu. Walaupun tersesat di jurusan itu juga itu adalah tersesat yang menyenangkan gitu, karena itu mempunyai banyak manfaat ketika mengikuti 5 kompetensi keahlian tersebut. Begitu ya Bu? Iya Bu. Oke, jadi begitu Sekolah Menyapa pada sore hari ini pada episode 9 kita telah berbincang dengan Yuning, yaitu Bu Dwi Lestari, guru PKN dan sejarah di SMK Muhammadiyah Bantul. Sangat menyenangkan Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu. Gitu. Sama-sama. Oke, sama-sama. Kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa teman-teman sobat muda, kita tunggu kehadiran semua untuk bisa mendaftarkan diri di SMK Muhammadiyah Bantul. Kita tunggu minat dan potensi apa yang kalian punya untuk bisa kita salurkan bersama di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.